Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raditya Pratama. Saya dari jurusan Teknik Rekayasa Mesin Industri Perkebunan kelas B, angkatan 24, dengan mata kuliah fisika. Saya ingin mengerjakan tugas fisika. Lebih tepatnya saya ingin melanjutkan tugas fisika yang nomor 4. Mari langsung saja. Nah, ini adalah soalnya. Nah, di sini dalam soal, gesekan antara tali dengan kontrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan benda miring adalah 0,2, maka di sini kita jawab dulu yang A ya. Yang A itu gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu. Sini sudah kita ketahui. Diketahui massa benda A. Massa benda A itu 5 kg. Sedangkan massa benda B 4 kg. Nah, di sini juga ada meostatis itu 0,5 dan meokinetis itu 0,2. Nah, di sini yang A itu ya. Nah, yang A itu kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar terlebih dahulu ya. Kita gambar dulu seperti yang ada di dalam soal. Kira seperti ini ya. Ini dia. Nah, di sini ada gaya gravitasi ya di massa benda ya. Ini yang di MA ini. Sini ada gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya berat dari A dan gaya berat dari B. Ini A, sini. Yang ini B. Nah, berarti yang A dia 5 kilo dan yang B dia 4 kilo. Kemudian di sini juga ada gaya tali dia ke atas. Gaya tali dia ke atas seperti ini. Benda B itu ada gaya N-nya karena dia menyentuh. Di sini juga ada sin cos. Di sini juga ada sin cosnya ya. Nah, ini di sini sudutnya juga. Jangan lupa di sini ada sin cosnya. Sin cosnya itu nah, di sini ada cos dan sinnya juga ya. Dikarenakan sudutnya 37 derajat, maka cosnya juga 37. Sama juga dengan sinnya. Dikarenakan sudutnya 37 derajat, maka sinnya juga 37 derajat. Ini dia. Sini tadi ya gaya N-nya. Di sini. Nah, ini dia cosnya. Karena sudutnya 37, ini juga 37 derajat. Di sini juga ada ya. Nah, di sini sin.
Di sini dia gaya beratnya. Di sini gaya berat yang salah. Nah, di sini sudah jelas, sudah tergambar yang gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan yang B. Yang B itu besar gaya berat benda A dan B. Dan di sini juga, di sini B besar gaya berat benda A dan B. Nah, jadi kita di sini disuruh mencari besar gaya beratnya ya. Nah, di sini kita gunakan rumusnya itu seperti ini ya. Gaya berat A dengan massa benda A dikali gravitasi. Jadi massa benda A nya itu 5 dikali gravitasinya itu 10. Kenapa 10? Karena 10 itu sudah ketetapan. Oke, dengan 50 N. Begitu juga dengan yang gaya berat B. Dikali gravitasi sama dengan di sini gaya berat B-nya itu 4 kilo dan gravitasinya itu 10. Dikalikan jadi 40 N. Nah, kemudian di sini ada yang C juga. Yang C itu kita disuruh nyari besar gaya normal pada benda A dan B. Nah, di situ kita disuruh mencari gaya normalnya. Yang C. Gaya normal benda A itu sama dengan 0 ya. Di normal A dengan 0. Nah, sedangkan gaya normal yang B itu ada karena menyentuh lantai. Gaya normal yang B itu ada karena menyentuh lantai. Jadi langsung saja kita buat sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini gaya normal, ada gaya normal dan di sini itu gaya normal benda A-nya itu 0 karena tidak menyentuh lantai. Nah, dan gaya normal B itu ada karena menyentuh lantai. Jadi kita tulis dan kita cari. Langsung saja di sini kita tulis sigma Fy sama dengan 0 dan di sini N dikurang gaya berat cos 37 derajat. Nah, di sini kenapa dikurang? Karena kan gaya normalnya itu berlawanan dengan gaya berat, jadi itu dikurang. Nah, di sini langsung saja ini kita pindahkan ya, di N sama dengan WB gaya berat B dikali cos 37. Nah, di sini itu WB nya itu sudah diketahui, sudah dicari, yaitu 40N. Nah, sini tulis 40N dikali cos 37 derajat itu berapa? Cos 37 derajat itu sama dengan 0,8. Nah, jadi 40 dikali 0,8 ialah 32N. Nah, ini hasil untuk gaya normal benda B. Nah, di sini kita sudah selesai yang C, lanjut ke yang D. Besar gaya gesek pada benda B. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa besar gaya gesek pada benda B. Nah, di sini itu ada dua, yaitu gaya gesek kinetis dan statis. Nah, ini dia, statis dan kinetis. Di sini sudah ada. Maka D, langsung saja kita masukkan rumusnya. Fs ini statis, gaya gesek statis sama dengan itu mu S dikali N gaya normal benda B. Dan di sini sudah tahu ya, mu S nya itu 0,5 dikali N nya itu 32 di sini. 32
Jadi langsung dikalikan menjadi 0,5 dikali 32 dengan 16N. Nah, kemudian begitu juga dengan gaya gesek kinetis. Ini K sama dengan mu K N sama dengan mu K nya itu sudah diketahui 0,2 dikali 32 sama dengan 0,2 dikali 32 sama dengan 6,4. Nah, di sini sudah kita selesaikan yang D. Kita lanjut yang ke E, yaitu arah gerak sistem. Nah, arah gerak sistem, kita harus tahu arah gerak sistemnya itu ke arah bergerak atau tidak. Jadi asumsinya itu bendanya bergerak. Di yang E, asumsi bendanya bergerak. Nah, di sini kita harus membuktikan benda itu bergerak atau tidak. Nah, di sini langsung saja kita buktikan. Gaya berat A WA dikurang gaya tarik tali sama dengan massa A dikali percepatan. Di sini W hanya itu atau gaya beratnya sudah diketahui ya. Ini ya. Jadi 50 karena gaya talinya belum diketahui, jadi kita tulis T saja. Nah, di sini MA itu atau massa bendanya A yang itu, massa benda A nya itu 5. Massa benda A nya itu 5 dikali A percepatan. Nah, jadi ini tulis di sini saya dengan 5A 1. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjut yang keduanya, T atau gaya gerak tali dikurang gaya berat B, kemudian dikali sin 37 derajat dikurang gaya gesek sama dengan, maaf ya tidak nampak di sini, saya perbaiki, dikurang MB atau massa benda B dikali percepatan. Nah, sini langsung kita tulis saja di gaya berat B nya itu adalah 40 ya. Di sini gaya berat B nya itu 40. Tulis 40 dikali sin 37. Nah, sin 37 itu hasilnya adalah 0,6. Nah, dikurang gaya geseknya. Nah, di sini gaya geseknya sudah diketahui, sudah kita cari ya, yaitu gaya geseknya. Nah, ini dia. Gaya gesek kinetis itu 64. Berarti 0,4 sama dengan 6. Massa benda B nya itu ini dia ya, massa benda B itu 4 kilo. Jadi 4 dikali percepatan. Di sini langsung kita jumlahkan, dimulai dari yang kiri T kurang, dimulai dari yang perkalian terlebih dahulu. Jadi 40 dikali 0,6. Nah, 40 dikali 0,6 itu 24 dikurang 0,4 sama dengan, nah ini 4 dikali A sama dengan 4A. Di sini
langsung kita kurangkan. Kita lanjutkan. 24 dikurang 6,4. Jadi di sini hasilnya negatif 30,4 dengan 4A. T sama dengan 4A. Dipindah ya, dipindah. Di sini karena di sini negatif, maka jika dipindah ini jadinya positif. Jadi 30,4. Nah, ini yang 2. Kemudian kita substitusikan keduanya. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi di sini gaya gerak talinya itu kita sudah ketahui. Jadi langsung saja kita lanjutkan yang ini. Kita tulis lagi 50 dikurang T sama dengan 5A. Nah, di sini 50 dikurang T-nya. Nah, di sini kita masukkan saja ini 4A tambah 4 dengan 5A. Kita pindahkan ruasnya dulu 50. Nah, di sini karena di sini 30-nya dia positif, jika dipindah kita jadikan negatif dikurang 5A. Nah, di sini dikarenakan dia negatif, maka hasilnya jadi positif 4A. Jadi ini di sini kita samakan jenisnya. Di sini ada variabel ya, kita samakan dengan variabel. Di sini hanya angka, kita samakan hanya angka. Kemudian kita jumlahkan, kita kurangkan 50 dikurang 30,4. Jadi hasilnya 19,6 sama dengan 5A tambah 4. 5 tambah 4 itu 9. Kita tulis variabelnya A. Di sini kita pindah lagi. 9 itu seperti ini, 19,6 per 9 sama dengan A. Nah, ini dia yang E. Nah, ini yang E. Kemudian lanjut ke yang F, percepatan gerak sistem. Nah, di sini percepatan gerak sistem. Di sini sudah ada, langsung saja yang F, langsung kita jumlahkan yang ini. 19,6 dibagi 9. 19,6 per 9 itu 19,6 dibagi 9. Hasilnya adalah 2,17. Nah, di sini satuan itu M per S. Ini dia percepatannya, percepatan gerak sistemnya. Kemudian kita lanjut ke yang G. Yang G itu tegangan tali yang digunakan. Nah, di sini kita disuruh mencari tegangan talinya. Jadi di sini kita sudah tahu ya tegangan talinya. Langsung saja yang G. Nah, kita tulis lagi T sama dengan 4A plus 30,4. Nah, di sini dengan 4. Nah, karena hanya sudah diketahui, kita masukkan saja 2,17 tambah 30,4. Nah, di sini kita jumlahkan 4 dikali yang dalam kurung hasilnya 8,68 tambah 30,4. Di sini kita tambahkan 8,68 tambah 30,4. Itu hasilnya adalah 39,0, maaf, hasilnya adalah 39,08 N. Nah, di sini sudah selesai dari A sampai G. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Jika ada salah kata atau salah omongan, saya minta maaf.
Dan jika dalam pengerjaan tugas saya masih ada yang salah-salah, saya mohon maaf dan saya akan meningkatkan belajar saya agar lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.